tidak kalah hebatnya. Ini dia Bahja FC dengan kekuatan terus menghadirkan pemain baru. Ozi itu permintaan. Satu tim yaitu Elang Putih harus menggantikan jersey kebanggaan dengan warna. Lepas. Oke bisa. Ayo main. Baik penonton, ini dia kita saksikan pejabat tangan di mana satu tim yaitu Elang Putih dengan jersey kebanggaan di hari ini kita saksikan dengan kuning berkombinasi biru. Baik juga Bahja FC tetap dengan jersey kebanggaannya. Ini dia hijau berkombinasi biru. Kita saksikan di sana akan mengambil posisi awal babak yang pertama. Coin toss 2 kapten tim. Inilah line up susunan pemain yang kami bacakan. Sementara di partai yang pertama ini yang diturunkan pemain-pemain dari kedua official tim, di mana dari Elang Putih official Adi Steng dan juga Mehmet Agus menurunkan pemainnya. Ada Aan 29 penjaga gawang, 13 ada Eme, Fauzi nomor 46 ada Hakimi, Mahes 22 ada Cepe Ama. Partai kedua dalam lanjutan Liga Targa Super Big Man berpanjang. Ini dia pertandingan yang kita saksikan. Selamat menyaksikan. Baik, kita saksikan para Bapak Wasit melihat jam waktu di sana akan menunjukkan peluit panjangnya. Benar, peluit panjang sudah dibunyikan. Kick off babak pertama. Ini dia sudah lakukan pemain Bahja lebih dahulu tadi. Kita saksikan nomor pemenang. Bola yang dapat terhalau kembali dengan pintu tenang ada Eme dari pemain Elang Putih mencoba di sana tiga. Masih terbaca bola oleh pemain dari Bahja FC. Baik, bagaimana dengan statistik jalannya pertandingan yang cukup baik ini dan juga poinnya sudah dikumpulkan dari grup ini. Dua tim yang bisa dikatakan laga perdana masing-masing, baik Elang Putih baik juga Bahja, di mana laga perdana atau laga pertamanya mendapatkan angin segar masing-masing dua tim pelatih ini, di mana dengan kemenangan 3 poin yang sudah dikumpulkan dari kedua tim ini, itu dia dengan hasil masih sama poinnya. Bagaimanakah dengan hari ini apabila menangkan sedikit dalam pertandingan yang diharapkan baik Bahja maupun Elang Putih, maka membawa satu tim akan lebih leluasa lolos ke 32 besar. Itulah dua tim yang sudah mengumpulkan dalam poin, karena di partai pertama dua tim ini cukup baik. Itu dia mendapatkan hasil 3 poin, baik juga Bahja maupun juga Elang Putih ini. Apakah di laga kedua kalinya bisa menangkan lagi untuk lebih melebarkan sayap lolos ke 32 besar. Ini dia kembali peluang dari tim Bahja setelah tadi pelanggaran terjadi dari salah satu tim yaitu Elang Putih. Hanya menghasilkan tendangan bebas yang kembali mendekati gawang. Mister gawang. Satu peluang yang sangat keras kita saksikan berbahaya dari pemain Bahja. Tendangan keras yang menyentuh Mister gawang. Selamat gawang Aan dan juga kita saksikan di sana Aan mengecup Mister gawangnya karena bola diselamatkan oleh Mister gawang tadi. Itu dia kecupan mesra Aan terhadap Mister gawang. Ucapan terima kasih dia terhadap Mister gawangnya. Bola yang sudah diselamatkan tadi oleh Mister gawang. Balik bola kembali penguasaan dari pemain dari tim Elang Putih. Duel yang terjadi di menit awal kita tahu dua tim yang sudah main cepat. Ini dia berani keluar. Kita saksikan apa mungkin dalam strategi yang diinginkan kemenangan lebih cepat mungkin. Strategi lebih cepat ini dia kembali pemain dari Bahja yang mencoba kembali di sana. Ada nomor 16 melebar sedikit di kiri. Ini dia. Bola yang masih gagal kita saksikan dari tendangan tadi Eko. Bola hanya mengalir keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hati-hati itu dia pemain kuncinya Bahja seorang Eko yang terus dikawal mungkin. Bagaimanakah dengan tim pelatih dari satu tim yaitu Elang Putih ini coba memberikan instruksinya di mana dengan penjagaan seorang pemain yang berbahaya ini dari salah satu ujung tombak striker dari tim Bahja Eko. Dia mungkin sudah ada kawalan yang berarti lagi dari tim pelatih buat pemain Elang Putih ini. Dia peluangnya kembali mencoba di sana. 16 kita saksikan ada seorang Fikri melebar berikan nomor 10. Ada Arbi mencoba bola di sana memberikan satu peluang ancaman yang berbahaya dan bola sekaligus keluar masih dalam tenang pemain bertahan dari tim Elang Putih ini. Hanya menghasilkan ke dalam saja kita saksikan ada Arbi berikan umpannya kepada Eko ada Arbi hanya menghasilkan tendangan gol saja, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik penonton, kita saksikan menit awal yang sudah tahu di mana dua timnya terus, di mana yang diharapkan pertandingan main lepas. Ini dia ada kembali Holil pemain dari tim Bahja mencoba tarik mundur kembali bola, balikan kepada sentuh
sentuhan bola di lini pertahanan. Mampukah untuk bisa keluar lebih cepat dari ancaman Baja? Gagal membuat bola terlalu lama. Pelanggaran terjadi. Kita saksikan Elang Putih dengan salah satu pemain nomor punggung 9 tadi yang melakukan pelanggaran dia. Hanya menghasilkan gol kick saja. Kita saksikan di sana nomor punggung 2 maksud kami tadi yang melakukan pelanggaran. Agar kita saksikan ini dia kembali serangan yang dilakukan berbahaya dan mencoba kembali Elang Putih untuk bisa kembali menggagalkan serangan-serangan ancaman di menit awal ini. Berbahaya kembali mencoba. Ini dia Eko Baja yang belum bisa melewati Emen. Emen berbalik kembali keluar tekanan. Ini dia berbalik dari pemain Elang Putih. Mampukah kita saksikan dari Emen? Buat bola masih bisa kita saksikan. Masih tenang lagi kita saksikan pemain nomor punggung 6 yang mencoba di sana ada Hakimi. Ke depan dia dari pemain Elang Putih memberikan pada duelnya dan apakah ada benturan yang membuat pelanggaran? Benar. Apakah? Oh benar. Di mana Bapak wasit melihat ada sedikit benturan membuat pelanggaran tadi kepada pemain. Ini dia Baja yang melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor punggung. Kita saksikan di sana. Ini dia dari tim Elang Putih yang akan lakukan oleh Hakimi nomor punggung. Kita saksikan di sana Hakimi sudah lakukan dia mencoba kembali bola dikuasai oleh pemain dari tim Elang Putih yang dibayang-bayangi. Kita saksikan ada di sana Alfian. Bola kembali keluar meninggalkan, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Balik kembali Alfian sudah lakukan yang melebar sedikit dari sisi kiri melakukan serangan. Ini dia dari tim Bahja mencoba ada Eko, masih Eko langsung memberikan umpan melebar. Tapi Hakimi cukup baik blocking bola di sana dari lini pertahanan. Jauhkan bola mencoba umpan panjang Hakimi berikan pada rekannya nomor punggung 7. Kita saksikan di sana masih menanti kembali peluang-peluang dari Abil. Gagalnya Abil berikan tusukan bola memberikan kembali umpan kerjasama yang mampukah digagalkan Holil. Masih tenang Alfian tarik pada Eko. Eko lepas hampir saja. Kapten kita saksikan nomor punggung 4 Fauzi melepaskan diri Eko untuk saja bola yang lebih dekat oleh Aan penjaga gawang yang masih mampu kembali menyelamatkan gawangnya. Kembali bola dikuasai oleh satu pemain yang mencoba ada dari kita saksikan di gelandang tengah tadi memberikan umpan kerjasama. Masih bola dikuasai oleh pemain dari tim Elang Putih berikan pada Emen dari sisi kanan dia yang mencoba langsung masih gagal. Kembali bola ancaman hampir saja penonton. Kita saksikan satu peluang yang mencoba dari tim Elang Putih di menit awal kali ini melakukan ancaman yang berbahaya di gawang saudara. Kita saksikan dari tim Bahja ini Hari, hati-hati Hari. Bagaimanapun juga pemain-pemain dari Elang Putih harus bisa dihitungkan di lapangan bagi pemain Bahja. Itu dia di mana menit tadi yang mencoba kembali memberikan ancaman di gawang Hari, yang mencoba kembali dari tim Bahja keluar lagi menekan. Kita saksikan dan juga dalam tekanan hati-hati jangan sampai kita saksikan terperdaya dalam serangan-serangan yang melupakan kembali lini pertahanan. Ini dia peluangnya kembali mencoba dengan pemain nomor punggung 16. Ada saudara Fikri berikan kepada rekannya saudara Eko melebar kepada rekannya Arbi maksudnya digagalkan kembali oleh Hakim. Ada lagi-lagi kaki yang sedikit tadi mencoba menutup ruang dari salah satu pemain yang menjadikan tendangan bebas untuk satu tim yaitu Elang Putih. Akan ambil lari kita saksikan di sana. Ini dia kapten tim yang akan mengambil ancang-ancang seorang Fauzi dari Elang Putih setelah pelanggaran dilakukan. Ini dia peluang melangsungkan bola Hari berbahaya. Peluang kembali ancaman terjadi masih mampu diselamatkan oleh Hari. Masih dengan tenang kembali dari tim yaitu kita tahu kita saksikan di sana mencoba lagi serangan. Ini dia dari Bahja FC. Ada Eko tuh di gawang dilepas Eko sedikit melewati hadangan pemain-pemain bertahan dari Elang Putih. Berikan pada rekan ada di sana mencoba shooting langsung. Lepaskan dalam satu tendangan keras saudara Fikri masih jauh di atas pistar gawang Aan. Masih selamat kembali gawang. Kita saksikan Elang Putih. Ini dia ada Fauzi mencoba di sana tendangan gawangnya masih gagal dia bola masih ke atas. Kita saksikan dan juga gagal bisa mengontrol dari Eko. Bola kembali keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan goal kick saja. Kita saksikan kembali penonton. Ini dia Emen yang akan mengambil ancang-ancang sebuah servis. Udah lakukan Emen, angkat bola Elang Putih, mampu memberikan pada rekannya. Apakah benar ada satu gerakan pelanggaran dari pemain Bahja? Benar. Itu dia buat pemain nomor punggung 16 saudara Fikri yang sudah terbaca kembali. Kita saksikan di sana tidak ada protes karena dia tahu pelanggaran yang mendekati di mana Bapak wasit tadi melihatnya. Ini dia memberikan kembali tendangan bebas buat satu tim yaitu Elang Putih. Siapakah menjadi eksekutor nomor punggung 9 ada di sana akan lakukan sudah Elang Putih umpan pendek saja kepada strateginya yang gagal. Elang Putih berbalik Eko kembali Bahja dengan Eko kekuatan kaki kirinya sedikit
mengancam. Kita saksikan apa yang terjadi. Apakah bola yang keluar tadi? Benar, kita saksikan di sana. Ini dia peluang yang mencoba dari tendangan atau sepak pojok setelah bola tadi yang sedikit ditepis oleh penjaga gawang Aan. Ini dia menjadikan kembali tendangan penjuru sudah lakukan. Yang mencoba di sana mampu. Ada seorang Fauzi menggagalkan serangan dari Bahja. Tarik mundur dari Holil. Coba lebih sabar lagi berikan pada penjaga gawang Hari yang tidak beresiko. Berikan bola kepada rekannya. Kita saksikan di sana ada Holil, masih Holil. Holil dorong bola berikan pada rekannya Alfian. Coba bola yang masih keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan servis Bahja. Alfian ada Arbi. Arbi terus dibayang-bayangi Emen. Bola lagi-lagi kedua kalinya yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja kembali penonton. Ini dia kembali peluangnya mencoba dari Ding Elang Putih lewat kaki Emen yang akan mengambil servis bola mati. Makin seru dalam pertandingan penonton. Tidak berkedip satupun buat penonton yang ada di pinggir lapangan karena serunya pertandingan laga Super Big Match dalam lanjutan di sore kali ini di partai kedua antara Bahja yang berhadapan Elang Putih. Kita tahu bagaimanakah kekuatan pemain-pemain Bahja yang diturunkan pada kesempatan Liga Tarkam khususnya Desa Banyu Biru dan juga satu tim yang terus juga cukup baik untuk bisa merangsek lolos ingin ke papan atas klasemen Liga Tarkam. Ini dia Elang Putih. Kita saksikan kembali mencoba ada Fikri. Hampir saja ada ruang tembak terhadap Fikri yang tidak ditutup oleh pemain-pemain Elang. Hati-hati Elang Putih, sedikit ada konsentrasi yang kurang begitu baik dalam menutup ruang. Hampir saja yang coba kita saksikan ambil dengan begitu baik oleh Fikri tadi dengan kesalahan pemain Elang Putih ini. Ini dia peluang kembali ada Eko. Ini dia masih Eko. Kita tahu bagaimanakah skill pemain yang satu ini di lapangan. Hati-hati buat pemain-pemain Elang Putih, jangan sampai melepaskan satu pemain yang berbahaya ini Eko. Kita saksikan ada Fikri lagi, umpan kepada Arbe, masih Arbe, masih kembali main Bahja berikan pada Fikri. Ada Fikri pindahkan bola dari kiri yang mencoba coba sana masih mampu digagalkan oleh Elang Putih. Kembali ada Fikri, masih Fikri dan mencoba satu langsung gagal. Kita saksikan di sana kembali penonton seluruhnya seginya pertandingan dalam sore kali ini. Ini dia 0-0 masih terjadi penonton di papan skor, di mana belum ada perubahan. Kembali kita saksikan kacamata yang terus terjaga di papan skor, baik Elang Putih baik juga dari tim yaitu ini dia dari Bahja mencoba Elang Putih melakukan serangannya. Kita saksikan lewat nomor 9 terus dikawal dengan ketat oleh Alfian. Apakah memberikan ruang di sana? Mampukah keluar? Mencoba kita saksikan dengan nomor 9 ini dari Elang Putih. Oh, ada tendangan yang mengenai rekannya kembali. Bola keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja setelah bola mungkin dia menyentuh tangan handsball. Ini dia membuat kembali ancaman dari Elang Putih gagal, hanya menghasilkan tendangan bebas Bahja. Tarik mundur balik bola 1-2 dengan Holil lagi maksud kami. Kita saksikan kembali berikan bola kepada Fikri. Pemain Bahja mencoba membuka ruang lebih cepat ke kanan kembali berpindah. Ada ruang lagi-lagi. Satu pemain ini Eko berpindah-pindah, sangat mobile pemain ini. Dimanapun bisa ditempatkan pemain ini. Kita saksikan apa yang memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Hanya menghasilkan kembali. Kita tunggu saja hasil di sana karena pertandingan sementara dihentikan karena seorang penjaga gawang Aan yang masih dalam perawatan. Yang pertama menit waktu sudah berjalan, yang mencoba kembali, coba lebih tepat kembali. Kita saksikan lebih sabar pemain-pemain yang ada khususnya Bahja. Ini dia dari sisi kanan mencoba di sana satu peluang. Ada satu pemain yang kita saksikan Eko yang sedikit mundur dia dalam posisi. Berikan pada Fikri, masih Fikri kuasai bola dari sisi kiri, pindahkan bola ke tengah lagi. Ada Fikri lagi yang berpindah posisi, sayang Fikri. Mana penyelesaian ada umpan yang diberikan terhadap rekannya nomor punggung 9 tadi. Masih gagal dia mulai keluar, hanya menghasilkan ke dalam saja. Elang Putih melakukan serangan mencoba, masih dapatkan digagalkan oleh pemain Bahja. Apa yang terjadi juga pelanggaran benar terjadi lagi. Kita saksikan di lini tengah. Apa yang terjadi dengan satu pemain di sana kita saksikan hanya menghasilkan tendangan bebas saja dari tim Bahja. Ini dia peluangnya menjadi saudara Holil yang akan lakukan tendangan bebas. Kita tunggu saja Holil pindahkan bola kepada satu pemain ada Fikri. Masih Fikri Maulana pindah bola mencoba dari sisi kanan melakukan serangan tapi gagal melewati Emen. Berbalik kembali bola dikuasai oleh pemain Elang Putih dengan nomor punggung 7 mencoba kembali mengambil bola dengan begitu baik tadi dengan sebuah kesalahan. Lagi-lagi dapat dia untuk mengambil bolanya. Ini dia nomor punggung 9 mencoba dari sisi kiri kanan kan sudah ada Eko dorong saja. Kita saksikan di mana sliding yang sangat bersih yang berarti bisa menggagalkan pemain Elang Putih ini dengan pemain nomor punggung 4 ini. Kita saksikan seorang Fauzi. Cukup baik Fauzi. Tendangan ke dalam sudah lakukan Eko memberikan kepada Fikri Maulana yang mampu kembali dibayang-bayangi dan juga
kandas kembali gagalnya serangan pemain dari Bahja. Fikri lepas, tapi masih mampu dia mencoba menghalau bola keluar kembali meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim Lampung dia berbalik kali ini yang mencoba dalam melakukan tendangan ke dalamnya. Apakah bisa masih kita menanti di sana? Ini dia saudara Emen sudah lakukan main Lampung dia mencoba sedikit melengkung arahkan dalam tendangan. Masih mampu Hari tadi coba menepis bola, menyelamatkan dan sedikit tinggi bola melewati di mana kita saksikan di atas mistar gawang hanya menghasilkan kembali tendangan penjuru saja. Baik, masih kita menanti kembali menonton peluang masih dilakukan dari Lampudi. Lagi-lagi kedua kalinya sepak pojok. Setelah bola yang coba diblok lagi oleh salah satu pemain dari tim Bahja. Ini dia Lampudi akan melakukan lewat kaki Emen. Masih Emen kita tunggu. Sudah lakukan Emen ketiga kalinya Men. Kembali kamu mendapatkan peluang. Kita saksikan di sana apakah yang ketiga kalinya mampu melewati pemain-pemain bertahan dari Bahja. Kita tunggu saja bagaimanakah strategi seorang Emen. Sudah lakukan dia angkat bola melambung di udara, tapi ada Eko dengan mudah kembali Eko mencoba sendiri aja. Oh, ada sedikit terpancing emosi. Tenang kok, tenang, sabar. Baik, itu dia kita sama-sama atlet di lapangan dan juga satu pemain dari tim Lampudi. Jangan sampai kembali apa yang tidak kita harapkan di lapangan. Kita sebagai atlet yang sama nantinya akan membela bendera yang kita harapkan dengan satu garuda di dada. Ini dia kembali bola yang dikuasai. Satu peluang kita saksikan dorong bola kembali. Ada satu main Albian berikan kepada RB, masih RB angkat bola. Masih melenceng. Dimana umpan diberikan pada Eko sayang. Dimana pergerakan Eko yang sedikit lambat mengambil dimana umpan dari seorang Arbi, itu dia menjadikan bola yang gagal. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Masih cukup aman kembali dari tim Lampudi. Angkat bola langsung umpan panjang yang masih gagal. Lampudi kembali bola dikuasai ada Eko, masih Eko pindahkan bola ke tengah lagi kembali kepada Fikri Maulana. Fikri tarik lepas bola. Lampudi duel terjadi lepasnya Holil berbahaya. Kembali mencoba dengan satu pemain dari Lampudi. Ini dia sedikit menggocek bola tapi sayang belum bisa dilewati saudara Holil. Mencoba Arbi mengejar bola. Itu dia bola yang lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kembali menit waktu yang sudah berjalan berputarnya dalam waktu-waktu di babak yang pertama. Skor masih dalam keadaan kacamata, belum terpecahkan. Hati-hati dua tim yang terus melakukan serangan. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam apa yang diharapkan. Oh, hampir saja ada kesalahan, tapi mampu kembali bola dikuasai lagi oleh pemain Bahja. Mencoba dari sisi kiri dia melakukan tekanan dengan Eko. Ruang mencoba Eko. Oh, hampir saja kita saksikan pemain-pemain yang kehilangan dalam bola dari penguasaan. Ini dia kembali Lampudi gagal. Masih terus coba dibayang-bayang merangsang masuk mengambil bola, mencuri dengan tenang kembali. Pemain mencoba dari Lampudi maka masih kandang. Berbalik Eko kembali Bahja. Mencoba Bahja, serangan baliknya Bahja dengan Eko. Dorong bola lagi ada Emen. Masih satu dua pemain bertahan cukup baik. Emen dan juga Hakim ada juga Pauji di sana. Belum bisa terlewati oleh pemain Bahja. Aan dengan senang kembali coba menyelamatkan dari sebuah serangan pemain Bahja. Masih selamat gawang dari salah satu tim, yaitu ini dia menjaga gawang yang masih cukup baik. Aan tendangan gawang, coba jauhkan bola dari Aan, tapi masih baik. Kita saksikan di mana Fikri Maulana bisa mengambil bola Aan tadi. Berbahaya ada Eko lagi serangannya yang bisa mengenai dada. Bukan layout saja di sana. Berbalik kembali ancaman mencoba Mahrez. Ini dia peluangnya mencoba Lampudi, mampu nggak bisa. Kita saksikan umpan. Apa yang terjadi? Dua tim saling serang, kekuatannya sama. Kita saksikan ini dia main pemain di lapangan cukup baik dari dua tim. Hanya nantinya kesalahan terjadi yang diincar oleh dua pelatih tim untuk bisa memberikan strategi lagi. Kembali bola masuk. Oh, ada sedikit gangguan tadi yang tidak percaya dia, di mana kaki kanannya mengenai saudara Alfian, satu pemain dari tim. Ini dia Lampudi yang melakukan pelanggaran. Kita saksikan hati-hati, ada ruang kembali yang didapatkan oleh tim Bahja, akan melakukan tendangan bebas saja. Masih menanti ini dia nomor punggung 9 yang akan mengambil ancang-ancang dari Bahja. Kita tunggu siapa dia, ada Devi. Masih Devi, kita menanti kaki kirinya sudah lakukan berikan umpannya kepada Eko. Eko mencoba dibayang-bayangi oleh saudara Pauji di sana. Pindahkan bola kembali ke tengah. Ada Holil, masih Cak Holil melewati satu pemain. Sedikit bertahan sabar dia Cak Holil. Tekanan lagi pada Eko. Masih Eko. Hadangan Oh, Eko lepas bola mencoba. Kita saksikan tidak melepaskan Eko ini dan mencoba juga Eko melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain dari tim Lampudi. Itu dia agak susah Eko. Kita saksikan ada sedikit pelanggaran yang membuatnya kembali gagalnya kaki Eko tadi melakukan lebih cepat dalam ancaman. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja kembali penonton. Ini dia kembali peluang yang akan dilakukan dari tim Bahja. Kita saksikan
saksikan. Coba membuat pagar kembali. Lini pertahanan Elang Putih mampukah untuk bisa menjaga tendangan keras Eko yang kita tahu ini dia bola-bola yang mematikan. Eko sudah lakukan, memberikan umpan kembali ke tengah. Apakah hati-hati, jangan ragu-ragu. Ada Eko lagi, masih Eko, gocek 1, 2, gocek 3, 4, 5, masih bisa berikan pada Devi. Devi berikan pada melenceng, peluang yang sangat berarti kita saksikan dari pemain Baja tadi. Masih melenceng bola dari gawang Aan. Tidak percaya kita saksikan pemain Baja dengan tendangan yang belum tepat pada sasaran, masih off target, masih gagal untuk bisa memecahkan kacamata di papan skor. Balik lagi bola dikuasai pemain Baja, cukup baik dalam penguasaan dia. Bagaimanakah dengan Elang Putih lebih cepat untuk bisa mengambil dari pemain-pemain dalam penguasaan lebih banyak dengan bola. Ini dia Baja mencoba dengan Rode Arbi berikan Alpian, angkat bola kepada Eko. Eko lagi ada di sana mencoba mengambil bola dari support dengan teman-temannya. Ini dia berikan pada pemain nomor ada Devi pada Pekri Maulana, Pekri pada Eko dari salah satu pemain dari tim Baja. Kita saksikan umpan silang yang berjalan cukup lancar tadi. Penyelesaian akhir hanya melambung bola di atas besar gawang Aan dan masih selamat penonton. Itu dia kita saksikan kembali penonton. Peluang-peluang dari kedua tim. Kembali masih ada ancaman, belum selesai Baja. Dalam menit kali ini kepada Eko dalam ancamannya. Masih mengenai apa yang terjadi, kita saksikan menunggu dari seorang bapak wasit memberikan keputusan benar handsball. Rupa-rupanya Hakimi tadi di mana bola yang coba dituduh dengan dia tapi mengenai tangan. Ini dia menjadikan tendangan bebas. Hati-hati lini pertahanan Elang Putih. Hanya menghadirkan tendangan bebas. Hati-hati Eko menjadi eksekutor lagi. Ini dia, kita tahu bagaimana tendangan satu pemain ini. Dia mengincar lagi. Eko masih ke mengenai satu pemain lagi ancaman masih diberikan kepada tim Baja dalam tendangan penjuru. Kita saksikan siapa dia. Masih menanti sudah Arbi berikan siapa? Ada Fikri Maulana. Apakah tadi benar Fikri? Coba dibayang oleh MN, gagal kaki kiri MN yang tidak mampu melindungi bola. Tendangan ke dalam. Kita saksikan kembali dari salah satu tim yang mencoba ditutup peluang kembali oleh satu pemain. Kita saksikan di sana mencoba keluar menekan, berbalik kembali Elang Putih. Ini dia berbahaya. Hati-hati. Coba lagi sabar. Permainan yang dilakukan keluar dari tekanan. Oh saya. Bola tadi yang diambil oleh seorang Holin. Bola yang menghasilkan ke dalam sudah lakukan kembali dari tim Elang Putih. Kandas lagi serangan Elang. Berbalik ada Eko dari sisi kanan. Eko masih melewati MN dia. Oh gagal. Melewati maksud kami ada Pauji di sana. Apakah benar pelanggaran dari Pauji terhadap Eko ini? Di mana Bapak wasit melihat sedikit kaki Pauji yang mengganjal Eko, itu dia membuat pelanggaran terjadi. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan salah satu tim yang kembali mengambil ajang-ajang. Ini dia masih menantinya saudara nomor punggung 16 Fikri Maulana. Masih menanti mampukah bagaimana dengan strateginya hanya menempatkan satu pagar, yaitu saudara MN di sana dari tim Elang Putih ini tuh bisa menjaga tendangan Fikri Maulana, tendangan bebasnya. Fikri Maulana pendek saja dia melihat ada Holil, memberikan ruang pada Holil, tapi sayang Holil belum bisa membongkar dalam tendangannya. Masih ada seorang Alpian tarik mundur lagi kepada rekannya Devi, coba digagalkan tendangannya, mencoba sejauh-jauhnya dengan melepaskan tadi dalam bola. Itu dia dari pemain Elang Putih. Masih kandas lagi Elang Putih untuk menekan, berbaik bola kembali yang dikuasai dengan satu pemain. Ini dia saudara Devi, masih Devi pindahkan bola ke tengah kepada saudara Fikri Maulana. Masih Fikri mengincar siapa yang lebih menguntungkan dalam posisi. Fikri berikan dorong bola kepada rekannya Alpian. Sayang ada Pauji lagi-lagi mengganggu dari belakang. Alpian yang memberikan tendangan bebas untuk Baja. 1, 2, 3, 4 sudah kami catat dalam tendangan bebas yang didapatkan menit kali ini babak yang pertama untuk Baja. Tapi sayang penyelesaian itu dia yang belum bisa kembali mencetak apa yang diharapkan dengan strategi tendangan bebas ini. Ini dia kembali Alpian mengambil alih sebagai eksekutor di sana. Hati-hati juga Alpian tidak kalah hebatnya tendangan-tendangannya dalam kali ini. Ini dia tendangan bebas yang akan dilakukan Alpian, memberikan umpan kepada Eko. Hampir saja merubah arah bola tadi, tapi sedikit melenceng dalam tendangan 1-2 umpan dalam strategi tendangan bebas dari tim, yaitu Baja yang masih gagal belum bisa memecah kebutuhan di menit kali ini. Bagaimanapun juga satu tim yaitu Elang Putih yang terus strategi yang diharapkan dari tim pelatih memberikan instruksi dari pinggir lapangan untuk bisa sedikit lebih sabar dia, karena pemain-pemain
dari Bahja agak susah. Dimana apabila lepasnya dalam pengawalan maka fatal akibatnya kita tahu. Dengan ujung tombak yang sangat baik kita saksikan di sana dalam tendangan dari tim yaitu Elang Putih yang coba diblok kembali bola oleh pemain Bahja. Kita saksikan kembali penonton kali ini berbalik Bahja, maksud kami Elang Putih dalam memberikan ancaman, ada keuntungan lewat tendangan sepak pojok. Sudah lakukan dia mampukah dari Elang Putih? Oh, masih belum bisa. Oh, ambil bola kembali Elang Putih. Ini dia mencoba kembali melakukan serangannya, mengembangkan dalam permainan terus dibayang-bayangi oleh saudara Albi. Arbi tadi, main lepas. Apakah pelanggaran benar? Karena sudah kalah lari tadi saudara MN, ada sentuhan bola peringatan yang diberikan dari seorang bapak wasit terhadap MN. Hati-hati MN, karena dia sudah kehilangan atau lewat tadi dalam larinya, kalah tadi dari seorang Fikri. Apakah harus sayang tendangan bebas yang mengakhiri waktu normal babak yang pertama laga Super Big Man. Peluru dan juga kacamata belum terpecahkan di papan skor. Bagaimanakah untuk babak kedua laga ini? Kita kembali mengalihkan perhatian kita bersama. Ini dia babak yang kedua akan segera dimulai. Dua tim yang sudah berpindah dalam posisi untuk pertandingan di babak kedua laga Super Big Man. 0-0 masih terjadi babak pertama kebuntuan dua tim. Bagaimanakah babak yang kedua? Mari kita bersama-sama menyaksikan. Ini dia beri panjang dibunyikan bapak wasit babak yang kedua. Selamat menyaksikan. Baik penonton, kami kembali sebagai komentator menemani Anda lagi untuk babak yang kedua ini. Dia peluang mencoba lebih sabar di menit awal dari tim Bahja MC. Mencoba tarik mundur bola, berikan kepada rekannya Holil. Holil berikan pada Fikri. Masih Fikri kuasai bola di sana. Masih seorang Fikri. Sedikit dia coba pindah dalam posisinya, angkat bola ke tengah. Mampukah Bahja melakukan serangan? Masih kadas. Ada serangan lagi tegak dilakukan di mana duel yang terjadi pemain yang baru masuk di babak kedua dari tim Elang. Mencoba duel dengan Fikri. Apakah bola kembali melakukan pelanggaran tadi sedikit Fikri terhadap pemain nomor punggung 12 ini dari tim Elang Putih. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja yang akan dilakukan dari kaki Fauzi. Kapten sudah lakukan dari Elang Putih, gagalkan di kaki Fikri. Ada saudara Holil di sana yang mencoba kembali perebutan bola, masih bisa diamankan oleh MN. MN kembali dari kanan, yang mencoba kembali MN di menit awal mencoba berikan gerakan dalam serangan, tapi sayang kaki kanan. Apakah yang bisa dilakukan MN masih belum, dengan masih itu lemah tadi aliran bola, masih gagal memperdayai penjaga gawang Ari. Ini dia yang menghasilkan tendangan gawang, mengembangkan kembali permainan yang diharapkan dari tim Bahja. Mencoba lebih sabar terhadap ini dia palang pintu pertahanan, ada Holil, salah satu pemain yang membawa jembrannya dulunya di Pemprov. Kita tahu ini dia Holil. Kita saksikan kembali ke kiri dia, coba berikan pada Alfian, pada rekannya juga. Ini dia 1, 2, 3 pemain yang sangat berarti bagi jembrannya. Kembali bola di kanan lagi, berikan pada Eko, salah satu pemain asal kota Pisang Banyuwangi ini yang cukup baik memberikan apa yang diharapkan beradaptasi di lapangan dengan pemain-pemain dari salah satu tim jembrannya ini. Ini dia yang terus melakukan pergerakan-pergerakan apa yang diharapkan. Itu dia kerjasama di lapangan. Mencoba kembali tim Bahja melakukan serangan dari Eko tadi, membutuh lagi, sayang ada tarikan yang terjadi dari saudara Hakimi terhadap satu pemain Bahja. Lakukan pelanggaran di sana, hati-hati. Itu dia Hakim tadi. Ini dia tendangan bebas hadiah. Kita saksikan setelah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Elang Putih. Tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Bahja, akan menantinya. Ini dia, kita masih saksikan apakah bisa dalam strategi tendangan bebasnya. Akan menanti dalam tendangan bebas sudah lakukan, masih belum bisa membongkar karena kokoh dan rapatnya di mana pagar yang dibuat sangat baik dari tim Elang Putih ini belum mampu dilewati dengan bola. Ini dia sepak pojok dilakukan kembali, ada sebuah sundulan tadi mencoba dari pemain-pemain Bahja, tapi dihalau lagi bola yang mengenai pemain dari tim yaitu Elang Putih. Hanya menghasilkan tendangan penjuru saja Fikri Maulana. Ini dia yang dulunya juga membawa U12 Garuda Merah Putih. Masih gagal. Tiga pemain yang mencoba dari tim yang itu Bahja belum bisa. Kita saksikan melewati penjaga gawang Aan. Kembali masih sangat utuh, masih sangat perawan gawang seorang Aan, belum bisa dihabis atau dihancurkan oleh pemain-pemain dari Bahja ini. Sangat baiknya rapatnya dan juga penjaga gawang. Dia masih sangat sempurna untuk bisa menyelamatkan gawangnya. Ada tekanan lagi dari tim Bahja. Eko di sana berbahaya. Pelanggaran kita saksikan mau tidak mau saudara Fauzi. Itu dia, kita saksikan apa yang terjadi. Mungkin sangat serius buat seorang Eko sehingga kita lihat kode tangannya tadi.
Itu dia, hati-hati. Di mana kita saksikan tim medis satu tim yaitu Paja yang masuk lebih dahulu melihat memberikan koordinasinya nanti di sana. Kita tunggu saja apakah tim medis. Oh, tim medis panitia lebih cepat kembali. Mungkinkah serius dengan kaki kiri yang masih meringis kesakitan saudara Eko ini, meminta perawatan lebih serius lagi kepada tim medis membantu dari puskesmas. Ini dia coba berikan perawatan di luar lapangan. Mungkinkah benar harus berpikir keras lagi otak yang berputar dari seorang pelatih tim karena melihat ujung tombak satu-satunya pemain kunci yang mendapatkan kali ini harus mendapatkan cedera. Apa yang diharapkan dari seorang pelatih? Apakah harus kehilangan lagi-lagi dengan satu pemain atau sebaliknya yang belum? Kita menunggu koordinasi di sana dengan tim medis. Tendangan bebas sudah lakukan Paja, mencoba Holil yang belum bisa Holil, mencoba lagi Holil, kawal bola dengan tendangan baliknya tadi masih bisa ke ada Debi berikan pada Holil, masih Holil menggocek dua pemain, sudah kasih hampir saja pemain-pemain dari tim yang itu Alam Putih terperdaya dengan permainan Holil ini. Apa yang terjadi? Asisten wasit 2 yang mengangkat masih bendera. Kita tunggu hasil keputusan. Ada kesalahan terjadi di kotak terlarang mungkin. Itu dia. Apa yang terjadi mana asisten wasit 2 melihat gerakan bola. Apa yang terjadi di kotak terlarang tadi? Itu dia berkoordinasi di mana asisten wasit 2 dan juga kerjasama dengan seorang wasit yang sebagai pengadil lapangan. Benar, di mana ada kesalahan terjadi di kotak terlarang. Jangan sampai protes berlebihan. Bapak wasit mengeluarkan kartu kuning lagi kepada satu pemain yang mungkin protes berlebihan. Itu dia yang dikeluarkan kartu kuning. Hati-hati, jangan sampai terpancing dalam emosi. Kita tahu waktu masih panjang. Apabila terpancing maka permainan kita tidak bisa yang kita harapkan nantinya. Ini dia tendangan penalti hadiah buat Paja setelah pelanggaran dilakukan di kotak terlarang, di mana Bapak wasit berkoordinasi dengan asistennya. Asisten 2 tadi menunjuk titik putih, memberikan tendangan penalti kepada Paja yang akan dilakukan eksekutor oleh seorang pemain nomor punggung 7 Alpian. Kita tunggu Alpian. Dari tim Paja mencoba kali ini Eko yang tidak bisa dilanjutkan dalam permainannya karena cedera serius digantikan Mahrez nomor punggung 12. Eko yang rupa-rupanya di mana Bapak tim medis baru-baru memberikan koordinasi. Eko tidak bisa melanjutkan karena cukup berbahaya apabila Eko dilanjutkan dalam bermain karena dia sedikit mengalami di mana kita tahu dalam cedera yang serius yang harus tertanggung, harus mendapatkan lebih serius lagi dari tim medis dalam menangani. Ini dia dengan seorang Eko, semoga harapan dari kita bersama tidak terjadi apa-apa. Itulah kita harapkan bagi seorang Eko yang harus tertadu kembali dari tim medis untuk dibawa lebih serius lagi. Pengobatan mungkin akan dilarikan oleh tim ambulan nantinya karena kita tahu di mana kaki kirinya yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan dalam permainan. Baik penonton, kita saksikan kembali mengalihkan perhatian kita setelah tadi gawang terbobol lewat tendangan penalti Alpian, salah satu eksekutor yang dilakukan, yang diberikan kembali, di mana sebagai eksekutor tadi dari tim Paja yang mampu menyelesaikan dengan sukses tendangan penaltinya. Ada peluang Artida, hampir lagi-lagi peluang yang mengancam gawang Aan. Hati-hati dari tim Alang Putih, jangan terlena, jangan terlalu dipikirkan, terus tetap semangat. Waktu yang masih ada, mampukah lebih cepat menyamakan nantinya atau sebaliknya? Kita tahu waktu yang masih panjang, jangan sampai terpancing dengan emosi kita. Apa yang diharapkan dengan strategi permainan nantinya akan lagi-lagi gagal. Itu dia yang diharapkan, lebih tenang pemain-pemain yang ada di lapangan. Mencoba kembali di sana dengan satu pemain dari Paja. Ada saudara Debi yang terus dikawal dengan satu pemain Alang Putih. Ke belakang saja dia kembali mengalirkan dengan satu pemain. Ada seorang Holil, pindahkan bola dari kanan. Ada Fikri kembali, masih Fikri ke depan dia. Yang mencoba Mahrez pemain yang baru masuk diberikan umpan sentuhan bola pertama, tapi sayang belum bisa. Mahrez hanya menghasilkan tendangan gawang saja, langsung umpan panjang. Masih hati-hati hari tadi, jangan sampai terlena keluar dari sarangnya. Masih mencoba kembali. Agak sedikit
sedikit jatuh, dia mencoba mengontrol bola. Untung saja kita saksikan kali ini dari tim Elang Putih masih memberikan peluang dalam tendangan ke dalam. Kita saksikan di sana dalam peluang-peluang yang diharapkan ada tekanan. Masih menanti dia dua pemain. Ini dia nomor punggung 7 Alfian. Masih Alfian. Alfian pindahkan serangannya lewat kiri lagi. Ada Devi. Devi pindah kepada Alfian. 1-2 Devi dengan Alfian dibantukah dengan saudara Fikri lagi tarik mundur kembali bola kepada Holil. Masih Holil. Masih Holil. Holil masih sendirian, dia pindahkan bola ke kanan. Dia mencoba kembali. Satu peluang, angkat bola lalu di udara. Ada Marah mencoba Alfian, tapi ada MM. Masih cukup baik lini pertahanan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim yaitu Elang Putih ini hanya menghasilkan tendangan penjuru saja. Fikri Maulana masih gagal, mencoba dibantu Devi. Sayang kontrol bola yang hilang kembali dari Devi. Oh, masih sangat cantik Devi untuk bisa melindungi bola di sana, memberikan pada Mahrez. Ke belakang lagi dibantu oleh Fikri. Fikri pindahkan bola ke pertahanan lagi, mencoba memancing keluar pemain-pemain Elang Putih ini. Coba sayangnya aliran bola dari saudara Holil yang meminta maaf kepada tim pelatih karena dia gagal penyelesaian tadi. Umpan panjangnya hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih cukup aman kembali mencoba di sana kali ini dari tim Elang Putih melakukan serangan lebih cepat. Sayang kehilangan momen sudah dalam menekan karena bola yang lebih cepat juga meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia kembali masih mencoba dengan seorang Fikri, pindahkan bola dari Devi. Devi berikan pada Mahrez. Masih Mahrez. Mahrez otak atik bola. Mahrez cukup cantik dia, tapi sayang gagalnya Mahrez. Berbalik ada juga Mahrez di sana dari salah satu pemain yang namanya sama. Ini dia gagal juga dari tim Elang Putih. Masing-masing Mahrez dengan nama sama satu dua tim ini. Itu dia hati-hati Mahrez 12 dan juga Mahrez nomor punggung 16 ini. Kita saksikan Mahrez lagi dari tim Elang Putih. Mahrez dorong bola, berikan 9, mencoba akar. Mati saja, tapi sayang masih melenceng. Tendangan itu yang diharapkan oleh pemain Elang Putih. Duel mencoba Fikri, jauhkan bola. Ada Mahrez. Mahrez mencoba berikan, sayang masih bisakah momen diberikan kepada pemain-pemain dari tim yaitu Elang Putih. Dijatuhkan dengan pelanggaran dari pemain yaitu ini dia. Kita saksikan di mana Mahrez salah satu tim Bahja FC yang membuat kembali pelanggaran terhadap salah satu pemain Elang Putih, hanya menghasilkan tendangan bebas kembali penonton. Ancaman yang diberikan dari Elang Putih kali ini yang berbalik, mampukah lebih cepat bisa membongkar untuk menyamakan kembali kedudukan. Kita tunggu saja tendangan seorang Emen. Masih menantinya Emen, sudah lakukan, dia angkat bola. Mahrez cukul bola. Kita di lapangan karena kita tahu dua tim ini serunya dalam pertandingan. Siapakah menjadi eksekutor, akan bisakah menyamakan melewati penjaga gawang yang bertubuh besar saudara Ari. Kita tunggu siapa di sana. Apakah Mahrez benar 16 sudah mengambil ancang-ancang dari salah satu tim. Ini dia, oh rekannya jebret. Bukan Mahrez tadi, tapi satu pemainnya yang mencoba membawa gol menyamakan di papan skor dengan 1-1. Pertandingan yang sangat baik, penonton tidak saksikan dua tim besar di Liga Tarkam. 1-1 hasil, kesalahan yang sama di kotak terlarang bagi satu tim Bahja tadi membuat kesalahan dengan hadiah tendangan penalti. Baik juga satu tim yang membuat kesalahan yaitu dari salah satu tim. Ini dia di mana tadi yang pertama Elang Putih yang melakukan kesalahan juga dengan hadiah tendangan penalti. Masing-masing Algojo sukses dalam melakukan tendangan penalti. Inilah duel yang terjadi, penonton sangat baik di lapangan, serunya dalam pertandingan. Kita saksikan kembali tekanan yang mencoba kembali dari tim Bahja, terus dihalau bola dengan kapten ada Fauji, dorong bola sedikit melintir bola melewati di mana garis pinggir lapangan, tendangan ke dalam yang mencoba kembali ada Fikri berikan kepada Afian, tapi pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran kembali dilakukan dari penonton. Ada kartu kuning yang keluar dari kantong seorang pemain wasit memberikan kepada salah satu pemain dari tim Elang Putih ini. Tidak terlihat
terlihat di sana. Hanya panitia yang tahu siapa yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari pemain dari tim, yaitu Elang Putih ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Hati-hati Elang Putih dan juga Bahja harus bisa melewati apa yang diharapkan dengan strategi. Pahlawan, kita saksikan sang pahlawan Aan. Itulah penjaga gawang sebagai pahlawan dari tim Elang Putih. Tendangan keras masih mampu diselamatkan oleh penjaga gawang Aan dari Elang Putih. Selamat kembali gawang dari ancaman dari tim, yaitu ini dia Bahja. Masih Bahja menegak lewat satu pemain di sana, ada Holed, masuk kami Arbi. Masih gagal lagi Arbi yang mencoba Elang Putih, mana membuang kembali bola keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kembali peluangnya yang mencoba sedikit dorong, alihkan bola dari kanan. Ini dia ada Arbi tarik mundur lagi kepada Devi, masih Devi angkat bola mensutar. Sekaligus membawa lagi-lagi malapetaka di gawang Aan. Satu dua kita saksikan mencoba kembali di mana Bahja FC unggul sementara di babak kedua ini. Itulah serunya dalam pertandingan. Belum mau kembali ada yang lagi-lagi gagal dalam pertandingan ini. Belum mau kita saksikan kalahnya dalam strategi dua tim karena waktu yang masih ada. Bagaimanakah dengan Elang Putih? Baru saja menit waktu berjalan 1-1, malah kembali Bahja unggul lagi sementara dengan 1-2. Ini dia serangan lagi mencoba. Hati-hati Aan, hati-hati. Di mana ancaman-ancaman dari tim Bahja mencoba keluar dari kanan lebih cepat Mares dari Elang Putih gagal. Mencoba lagi Arbi lagi-lagi mencoba memberikan ancaman di gawang Aan, melenceng, masih selamat gawang Aan. Tidak mampu sudah Aan sekian kalinya di mana dia sebagai pahlawan untuk bisa menyelamatkan gawang, tapi Arbi memberikan ancaman keras. Tidak mampu sudah siapapun sebagai penjaga gawang karena tidak ada tadi ruang yang ditutup. Lalu lepas tadi memberikan kepada satu pemain. Dia kembali pelanggaran yang terjadi dari tim Bahja FC, akan melakukan tendangan bebas dari tim yaitu Elang Putih. Kita tunggu saja Elang Putih akan melakukan tendangan bebas. Ini dia saudara MM yang akan mengambil ancang-ancang. Kita tunggu saja MM masih menanti. MM sudah lakukan, dia angkat bola, tapi hari sangat baik di mana bola udara disantap dengan pelukan mesra untuk bisa mengamankan gawangnya. Bola ini dia kembali peluang yang mencoba di sana. Arbi lagi mencoba Arbi berikan sentuhannya terus dibayang-bayangi dengan pemain-pemain Elang Putih, tidak memberikan ruang lagi pada Arbi, tapi ke belakang dia berikan pada umpan pada Fikri pindahkan bola ke kanan, ada teman Devi, masih Devi Bahja, Devi bisa aja 1-2 kembali walaupun bukan seorang bisa dimasuk jam. Itu dia masih bisa ancaman lewat Devi yang pindah lagi dalam serangan. Hati-hati pemain-pemain yang kita tahu Elang Putih dan juga satu bos sudah kita saksikan di sana peluang yang mencoba. Oke penonton, balik lagi kita ke lapangan. Ini dia sebuah pelanggaran terjadi oleh pemain dari Bahja, akan melakukan tendangan bebas. Sudah lakukan, ada Hulil coba satu bola kembali, umpan panjang ke depan diamankan oleh saudara Fauji. Menaik menerkannya, duel terjadi, ada Fikri yang mampu kembali menghalau bola keluar lagi meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan apa yang terjadi karena MN yang gagal melakukan tendangan ke dalam. Itu dia sedikit grogi mungkin saudara MN tadi di bench. Itu dia membuat kembali bola menyentuh garis lapangan, hanya menghasilkan berbalik, ambil alih kali ini dari tim Bahja, akan mengambil dari sebuah kesalahan MN tadi. Tendangan ke dalam Bahja, ada Maret. Disiapkan oleh Maret, peluang di depan mata, disantap, shooting keras, tidak mampu.
ini keras, tendangan langsung. Dia mencoba sekaligus tidak mampu lagi untuk bisa menjaga keutuhan dari tali silaturahmi di gawangnya. Itu dia yang terjadi. Gagal dan lagi-lagi ditambah dengan skor 1-3. Apa yang terjadi buat salah satu tim, yaitu Elang Budi ini. Sementara tadi yang kita tahu di babak yang pertama cukup baik dan permainan imbang, mampu di babak kedua di menit awal 1-1, malah 1-2, dan kali ini malah 1-3. Lagi-lagi diperbesar oleh pemain-pemain tim Bahja ini. Cukup baik pertandingan penonton dan juga sedikit penonton yang sudah meninggalkan lapangan permainan. Jangan lupa Anda saksikan laga super seru juga untuk besok sore. Itu dia pertandingan-pertandingan yang sudah kami informasikan dengan 4 tim yang berlaga besok sore dalam lanjutan Liga Tarkam Desa Banyu Biru. Dan masih ada waktu, jangan sampai kehilangan konsentrasi. Menit berjalan, apapun bisa terjadi dengan waktu di lapangan buat tim yang sementara tertinggal. Ini dia dari pergantian pemain untuk tim Bahja mencoba tarik keluar. Kita saksikan Fikri nomor punggung 16, itu dia Fikri 16, tarik keluar digantikan rekannya. Kita saksikan nomor punggung 3. Balik apa yang terjadi rupanya, kita saksikan kembali mengalihkan perhatian. Ada kesalahan terjadi dari tim Bahja yang melakukan pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk media saudara Emin yang akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan di sana, mampukah lebih cepat memperkecil ketertinggalan dari tim Elang Putih ini gagal. Masih gagal, dia adalah memberikan tendangan bebasnya. Balik lagi bola dikuasai. Oh, sangat disayangkan juga 1-2 umpan pemain-pemain Bahja yang tertinggal kembali dengan kesalahan, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan sebuah peluang mencoba dari Elang Putih, harus bisa. Saya mencoba Mares lagi mengambil bola dari kesalahan. Pergantian pemain dari tim Elang Putih, di mana Hakimi kali ini palang pintu atau pemain bertahan ditarik keluar digantikan Anas nomor 12, di mana Hakim mencoba, kita saksikan, harus berani mengambil keputusan. Seorang pelatih mencoba mengorbankan palang pintu, masuknya ujung tombak. Itu dia, harus bisa memutar otak lebih baik. Seorang coach atau pelatih mencoba mengorbankan palang pintu satu, coba masuknya ujung tombak lebih mempertajam. Itu dia daya gedor yang diharapkan, karena dia tahu kekalahan dengan 1-3 ini sementara ada waktu. Akankah bisa merubah keadaan di lapangan? Saksikan kembali peluang, dia mencoba di sana, berbahaya. Hampir saja lagi-lagi seorang pemain nomor punggung 10 di sana. Kita saksikan hampir saja membuat kocar-kacir pertahanan Elang Putih. Lewat pemain yang satu ini dia kembali sebuah serangan berbahaya. Sangat disayangkan Alfian, umpan memanjakan yang tidak bisa diselesaikan Alfian untuk membawa kemenangan lebih besar dari tim Bahja ini. Itulah sangat disayangkan. Kita saksikan tadi di mana umpan memanjakan dari rekannya, gagal dia. Apa yang terjadi? Kembali kita saksikan peluang mencoba tarik mundur lebih sabar mungkin. Apakah kembali mencoba dengan ancaman? Ini dia mencoba Elang tidak seperti harapan. Berbahaya, ada lagi buat Arbi ditutup lagi Arbi. Belum bisa Mares. Sebuah peluang kembali mencoba di sana. Berbahaya kembali Elang Putih melakukan serangan lebih cepat keluar tekanan. Orang sodon kan. Gagal kita saksikan di sana peluang-peluang yang cepat yang dilakukan oleh pemain khususnya Elang Putih ini. Kembali Elang, ada Mares, mencoba Mares 1-2 dengan rekannya. Apakah bisa? Nomor 12 ganti Elang Putih. Bahja itu hanya menghasilkan tendangan penjuru kembali penonton. Kita saksikan ini dia peluangnya yang mencoba dari salah satu pemain. Kita saksikan di sana sudah lakukan dia. Apakah bisa? Mares cepat dia masih Arbi. Juga saksikan kembali ditutup oleh Fauji. Balikan bola pada Mahrez. Kembali masih Bahja melakukan tekanan lewat Arbi. Balik lagi bola. Kita saksikan belum menyerah. Elang belum menyerah terus. Kita saksikan dengan sayap-sayapnya mengibarkan di lapangan, tapi kandas lagi sayap di sana yang masih patah dalam keheningan malam. Itu yang terjadi dengan Elang Putih ini. Rupa-rupanya patah sayap dengan keheningan malam Elang Putih ini.
lagi apa yang terjadi dengan kegagalan Elang Putih. Tapi saya masih memberikan satu laga lagi Elang Putih karena laga perdana dia sudah memiliki 3 poin, masih menyisakan satu laga untuk bisa hit.